Jadi sebelum Ramadan ini kan jarang sholat. Di bulan Sya'ban dia jarang sholat. Di bulan Rajab, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, atau bahkan di bulan Muharram, dia memang jarang sholat. Jangankan sholat, untuk jumlah sholat zuhur pun rakaatnya tidak mengerti. Zuhur itu ada berapa rakaat, asar itu juga ada berapa rakaat. Bahkan maurid itu dikira subuh hanya 2 rakaat. Saking tidak mengertinya tentang ajaran sholat atau ilmu sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala ada seorang yang memang sebelum Ramadan dia mempunyai perilaku yang sangat buruk. Dia jauh dari yang namanya akhlakul karimah, etika atau norma-norma Islam yang baik. Bahkan di sebelum Ramadan dia seringkali berzina. Sebelum Ramadan dia juga sering mencuri. Bahkan di sebelum Ramadan dia jarang mengerjakan yang namanya sholat. Dalam kitab ini dijelaskan anna rajulan ismuhu Muhammad kana la yusalli qattu fa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bisiyab wa tib wa yusalli wa yudha ma fatahu. Diceritakan ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Kana la yusalli qattu. Dia tidak pernah salat. Fa idza dakhala Ramadan, akan tetapi catatannya ketika masuk yang namanya bulan Ramadan, maka yang namanya Muhammad ini yuzayyidu nafsahu bisyab. Dia mempertampan diri dengan pakaian yang paling bagus. Dia mempertampan diri dengan pakai sarung. Nah, ini sarung ya. Memakai sarung yang suci, yang bagus, habis disetrika, bahkan songkoknya pun ketika sudah masuk yang namanya bulan Ramadan, dia mempertampan diri. Bukan hanya bajunya yang cantik, bukan hanya bajunya yang mahal, tapi watib, dia pakai parfum, kasih minyak, biar harum. Ya, sajadah sudah dipakai, surban juga lengkap. Dia menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sudah masuk ke bulan Ramadan, wa yusalli wa yuqda ma fatahu. Dia salat dan mengqadai salat-salat yang telah ia tinggalkan. Jadi sebelum Ramadan ini kan jarang sholat. Di bulan Sya'ban dia jarang sholat. Di bulan Rajab, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, atau bahkan di bulan Muharram dia memang jarang sholat. Jangankan sholat, untuk jumlah sholat zuhur pun rakaatnya tidak mengerti. Zuhur itu ada berapa rakaat, asar itu juga ada berapa rakaat. Bahkan maurid itu dikira subuh hanya 2 rakaat. Saking tidak mengertinya tentang ajaran sholat atau ilmu sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau di sebelum Ramadan dia itu memang malas untuk yang namanya sholat. Contoh ketika maurib dia memang capek untuk mengerjakan sholat maurib karena dia habis pulang dari kerjanya, sehingga ketika nyampe di rumah dia merasa capek. Bahkan setelah isya pun masuk waktunya, dia sudah mulai mengantuk. Dan akhirnya dia tidur. Sampai subuh pun dia juga meninggalkan sholat. Karena bangunnya sudah jam 8. Itu kan berarti sebelum Ramadan dia sering meninggalkan yang namanya sholat. Ya kita semua ini sering meninggalkan sholat di bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Lah tapi ketika sudah masuk datangnya bulan Ramadan, orang ini, Muhammad ini mempertampan diri, mempercantik diri bagi orang perempuan, ya, bagi orang perempuan-perempuan yang memang nakal atau jarang sholat, bahkan dengan pakaian yang bagus, mukena juga yang rapi, dengan parfumnya dia mengqadai semua sholat yang telah ia kerjakan. Faqila lahu lima taf'al dzalika. Maka temannya bertanya, bro, guys, perempuan PSK, germo, seno, orang pemabuk, pezina, kemudian pencuri. Kenapa engkau mengerjakan seperti itu? Kok tumben-tumbennya sih? Biasanya loh, kamu itu tidak seperti ini. Biasanya loh, kamu itu jarang mengerjakan sholat. Biasanya loh,
kalian itu tidak pernah mengerjakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dia? Faqala, hada syahrut taubah wa hada syahrul rahmah wal barakah. Ini adalah bulan taubat. Ini adalah bulan rahmat dan bulan berkah. Di mana ketika saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan yakbalut taubah. Allah akan menerima taubat dari orang hamba tersebut. Dan ini adalah bulan rahmat, di mana rahmatnya Allah akan diturunkan kepada mereka-mereka yang menjalankan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan keberkahan juga akan kita peroleh kalau memang kita niat tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya orang itu. Jadi sebab ini adalah bulan Ramadan, bulannya taubah, bulannya rahmah, barokah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya, sebab saya menghormati bulan Ramadan, sebab saya memuliakan yang namanya bulan Ramadan. Itu yang ada di dalam kitab ini. Kemudian sama tafara'a fi manam faqulu lahu ma fa'alallahu bika. Setelah beliau meninggal, yang namanya Muhammad yang nakal tadi, yang jarang sholat, dia meninggal, maka dimimpikan oleh seorang ulama besar, oleh seorang waliullah. Kemudian ditanyakan kepada Muhammad yang nakal tadi, faqulu lahu ma fa'alallahu bika. Apa yang telah Allah berbuat untukmu? Bro, guys. Apa sih yang Allah berbuat untukmu? Setelah engkau itu mempercantik diri, mempertampan diri, memakai parfum, kemudian mengqadai salatnya di bulan Ramadan. Faqala, maka dia menjawab, bro, dengarkan bro. Wa faradi rabbi birahmati ta'zimi Ramadan. Alhamdulillah bro, meskipun saya ini nakal, saya pencuri, pezina, bahkan saya ini jarang sholat di luar bulan Ramadan, sebab saya mengqadai sholat saya ketika masuknya bulan Ramadan, saya juga memuliakan, menghormati bulan Ramadan, saya juga bergembira atas datangnya bulan Ramadan ini. Wa farali rabbi birahmati ta'zimi Ramadan. Allah mengampuni segala dosa-dosaku disebabkan Allah birahmati ta'zim Ramadan, sebab saya menghormati bulan Ramadan ini. Oleh karenanya bagi kita semua, marilah kita selalu menghormati bulan Ramadan. Salat-salat yang telah kita tinggalkan di sebelum Ramadan, mari kita qadai bersama, kita kerjakan, kita sahuri bersama. Berapa kali kita meninggalkan salat di sebelum Ramadan, di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk mengganti salat yang telah kita tinggalkan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa selalu ikuti channel ini An-Najah Center Bali, serta subscribe dan share kalau memang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya doakan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah min ibadillahis sholihin, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.